Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Selamat malam. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini ya, kita akan lanjutkan topiknya dengan mata kuliah manajemen pemasaran strategik ya. Adapun untuk pertemuan kali ini topiknya tentang konsep pemasaran dan perkembangannya. Nah, di dalam PPT ini atau dalam pembelajaran ini nanti ada definisi, ada tingkatan, evaluasi konsep dan konsep baru ya. Mari kita cek. Satu adalah definisi pemasaran ya. Di sini ada 6 topik ya. Ada 6 bagian. Pertama, pemasaran itu didefinisikan sebagai distribusi barang dan jasa ya. Jadi produsen ya memproduksi, setelah itu mendistribusikan barang dan jasa. Barang ini bisa mobil, sepeda motor, bisa makanan, minuman. Kalau jasa bisa hotel, bisa transportasi ya, pesawat, mobil, atau bisa juga jasa fotografi dan sebagainya ya. Jadi tugas dari definisi pemasaran adalah mendistribusikan barang dan jasa. Yang berikutnya juga berfungsi sebagai usaha mempengaruhi. Jadi dalam definisi pemasaran ini, pemasaran juga melakukan pengaruh ya, memberikan pengaruh. Pengaruh ini bisa melalui iklan, bisa melalui promosi, bisa melalui showcase ya, atau bisa langsung pakai ya, seperti test drive. Jadi ketika dia melihat iklan dan sebagainya, konsumen mau membeli produk yang ditawarkan. Jadi bisa sebagai mempengaruhi. Terus definisi pemasaran berikutnya juga sebagai menghubungkan penjual dan pembeli. Nah, definisi pemasaran ya. Jadi penjual dan pembeli bertemu di pasar ya, atau di market, dan terjadilah pertukaran barang dan jasa ya. Nanti setelah itu penjual akan mendapatkan imbalan atas apa yang dijual, pembeli akan menikmati ya produk atau jasa yang telah dibayarkan kepada penjual. Selanjutnya adalah yang keempat, proses perencanaan 3P yang memuaskan individu sesuai dengan tujuan organisasi ya. 3P ini ada produk, price, promotion ya. Jadi dengan proses perencanaan produk yang bagus, harga yang tepat, promosi yang bagus ya, maka dapat memuaskan konsumen sesuai dengan tujuan organisasi ya. Jadi tujuan organisasi terbaru itu adalah bagaimana dapat memuaskan individu ya, bukan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Karena moto dari manajemen pemasaran baru itu sudah terbalik piramidnya ya. Bukan lagi kepada keuntungan yang sebesar-besarnya yang dinikmati oleh pemilik perusahaan, tapi mengarah kepada memuaskan pelanggan ya. Targetnya itu. Jadi jika pelanggan puas ya, maka dia akan melakukan pembelian ulang. Dan ketika dia melakukan pembelian ulang, dia akan loyal, maka otomatis secara tidak langsung akan meningkatkan profit dari produk tersebut. Memuaskan ini bisa melalui produknya, dari pelayanannya pasca beli dan harga dan sebagainya ya.
Tapi kebanyakan pelanggan merasa puas itu ketika apa yang dibayarkan sesuai dengan ekspektasi dan harapannya, bahkan melebihi ya. Dengan harga 1.000 dia bisa merasakan kenyang ya, maka dia akan puas, dan ketika itu terjadi maka dia akan melakukan pembelian ulang ya. Tapi nggak mungkin ya 1.000 bisa kenyang ya. Itu sebagai contoh saja. Tujuan organisasi berikutnya adalah dari definisi pemasaran adalah profit ya. Jadi profit ini digunakan untuk sosial ya, atau di dalam kewirausahaan baru disebut dengan entrepreneurship sosial ya. Jadi jiwa kewirausahaan sosial. Maksudnya adalah hasil dari keuntungan yang didapat 20% atau 10% digunakan untuk amal, untuk menolong orang, ya, membantu yayasan, membantu yatim piatu dan sebagainya ya. Jadi itu definisi pemasaran. Selanjutnya, tingkatan pemasaran. Jadi di tingkat pemasaran itu ada 3. Ada manajer pemasaran, ada strategic business unit, ada personal lapangan. Jadi yang paling tinggi itu adalah ini ya, manajer pemasaran ya. Tugasnya adalah menganalisis pasar dan orientasi pelanggan. Jika sudah dapat itu, maka mereka akan melakukan bagian divisi berikutnya, mengsegmentasi atau targeting. Segmentasi pengelompokan yaitu memilih sasaran pasaran yang paling tepat ya. Segmentasi itu terbagi menjadi 4, bisa demografi, bisa perilaku, bisa psikologis, dan geografis ya. Setelah ditentukan maka targeting ya ditetapkan. Seperti sepeda motor KLX ya, itu segmentasinya pasti untuk anak muda ya, dengan usia rentang sekian, dan biasanya digunakan di pergunungan ya, dan biasanya dijual di kota-kota besar karena harganya cukup mahal ya. Terus yang ketiga adalah operasional lapangan. Jadi ada trending marketing mix, seperti yang Anda ketahui ada 4 ya, produk, price, promotion, and place ya. Selanjutnya, untuk evaluasi dari konsep pemasaran, pertama adalah ada konsep produksi, kedua adalah konsep produk, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran, konsep sosial ya. Kita bahas pertama ya, konsep produksi. Jadi pemasaran seperti yang kita sampaikan tadi, mendistribusikan produk atau jasa. Sebelum didistribusikan otomatis diproduksi dahulu ya. Setelah diproduksi baru bisa di deliver atau dikirim kepada konsumen. Jadi konsep produksi di sini, konsumen ingin sebenarnya adalah produknya murah dan ada di mana-mana. Itu yang diingin, sehingga mudah digapai ya. Seperti Indomie ya, harganya murah dan mudah didapatkan, dimanapun bisa kita dapatkan. Terus lakukan produksi massal ya, dengan harapan bagian keempat bisa efisien, harga produksi ditekan, harga jual rendah, karena dia memproduksi massal dibandingkan menjual produk persatuan ya. Jadi ketika handmade yang dibuat satu dengan spesifikasi khusus, maka itu akan membebankan konsumen untuk membayar lebih mahal. Tapi ketika produk massal seperti pabrik ya, itu bisa produksi Indomie berapa ton atau berapa dus, maka itu dapat mengurangi ya, lebih efisien dan efektif, dan harga jadi lebih rendah. Berhasil jika belum banyak persaingan ya. Nah, untuk Indomie tidak terlalu banyak saingan. Terus ada konsumen tidak diperhatikan, ada konsumen tidak memperhatikan kualitas ya. Jadi itu konsep produksinya. Sedangkan konsep produk ada juga produsen tidak memperhatikan selera konsumen ya. Ini salah sekali ya. Jadi produsen harus memperhatikan selera konsumen. Terus melihat kaca bukan jendela ya. Jadi kita harus melihat kacanya, bukan melihat jendelanya ya. Jadi kita harus lihat frame yang ada di situ, bukan lingkaran yang ada di luarnya. Prinsip yang digunakan, konsumen mencari barang dengan mutu baik. Nah, itu yang di konsep produk ya. Beda dengan produksi ya. Produk konsumen menginginkan produk yang baik, produsen harus mempertahankan mutu ya. Sedangkan konsep penjualan sama dengan promosi.
Konsumen pasti mau membeli jika dirangsang untuk membeli ya. Bayangkan jika Ferrari itu tidak pernah dipromosikan, tidak pernah dilihat di jalan dan sebagainya, tentu orang tidak akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Misalnya Honda Beat ya, tidak ada yang mempromosikan, tidak memberitahukan produk tersebut, maka tidak akan yang ada yang membeli. Coba lihat Unilag ya, Unilag berusaha untuk mempromosikan dirinya di media sosial dan media cetak ya, guna untuk merangsang agar calon mahasiswa mau masuk kuliah di Unilag. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan, jadi kita menggunakan dorongan untuk membeli ya, terus mempengaruhi dengan promosi bermacam-macam ya, bisa dengan beasiswa, bisa potongan harga atau gratis masuk, itu salah strateginya. Terus produsen mendorong penjualan ya bisa melakukan diskon biaya kuliah dan sebagainya. Sedangkan konsep pemasaran adalah intinya ini ya, teman-teman, memuaskan konsumen ya. Jadi orang pemasaran ini adalah orang yang peka dan perhatian ya, karena dia tahu apa yang diinginkan temannya ya. Begitu juga dengan konsumen. Marketing itu tahu apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Itu adalah marketing yang terbaik. Konsumen tidak hanya membeli fisik tapi juga sesuatu ya. Jadi dia tidak membeli sesuatu, maksudnya adalah dia tidak membeli produk tapi juga memperhatikan pelayanan yang diberikan oleh produsen. Adapun prinsip yang digunakan, konsumen memilih berdasarkan need dan kebutuhan dan keinginan. Ingat ya, konsep inti pemasaran pertama sebelum menciptakan produk adalah Anda harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen dan keinginan konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan need dan want ya. Dikelompokkan, disegmentasikan, ini berdasarkan need atau want. Terus perusahaan meneliti kebutuhan. Jadi harus ada riset terus-menerus ya untuk melihat kebutuhan konsumen, karena konsumen ini berubah setiap saat ya, karena faktor eksternal ya, misalnya harga BBM naik maka daya beli masyarakat menurun, otomatis kita harus menurunkan kualitas karena harganya nanti akan mahal dan tidak mampu dibeli oleh konsumen. Sedangkan konsep pemasaran baru, pemasaran berkemanusiaan ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga harga ya dari produk, jangan terlalu tinggi dengan kualitas rendah ya. Jadi kita harus sesuaikan, ini cocok nggak untuk sosial atau kemanusiaan. Pemasaran sadar lingkungan ya. Jadi ketika melakukan pemasaran atau promosi ya harus diusahakan lingkungan itu tetap aman ya, sehat. Pemasaran berwawasan sosial ya, harus ada entrepreneur sosial ya, social entrepreneurship itu penting ya. Hasil dari keuntungan pemasaran bisa digunakan untuk khalayak umum, bukan untuk keuntungan kita ambil seluruhnya ya, untuk kekayaan kita sendiri. Menawarkan barang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi perbaikan mutu kehidupan. Nah, ini yang bagus ya. Jadi bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi diharapkan ketika orang sudah memakai sepeda motor, maka dia akan lebih efektif bekerja ya. Jadi misalnya produsen provider Telkomsel, XL ya, dia bukan hanya untuk kebutuhan tapi bagaimana kehidupan itu lebih baik ya, dari masa ke masa. Dengan internet bisa beraktivitas, misalnya Gojek atau GoFood ya, itu bisa memperbaiki kebutuhan hidup. Terus kredit yang oke. Sedangkan konsep pemasaran baru menjadikan tugas manajemen pemasaran adalah sekali lagi mempelajari kebutuhan keinginan, mengembangkan konsep produksi yang memuaskan konsumen, menetapkan kebijakan harga, rencana aturan industri dan evaluasi. Perbedaan penjualan dan pemasaran. Penjualan orientasinya pada produk. Nah, ingat ya, kalau penjualan orientasinya kepada produk, sedangkan pemasaran ya itu orientasinya pada konsumen. Penjualan buat produk jual ya, volume yang paling besar yang diharapkan, terus jangka pendek. Tapi ketika pemasaran menggunakan konsep ini, kebutuhan dan keinginan yang diterapkan dulu ya, terus profit laba total ya, bukan keuntungan sebesar-besarnya, terus diharapkan jangka panjang.
Jadi tugas manajemen pemasaran adalah berasal dari manajemen dan pemasaran. Pemasaran berarti pada memuaskan konsumen. Oke. Nah, itulah yang kita dapat sampaikan untuk pertemuan ketiga ini tentang konsep pemasaran. Sekali lagi, berpikirlah bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti Anda Anda berikan komentar di kolom komentar ya. Batas pemberian komentar adalah 1x24. Tujuannya hanya untuk Anda benar-benar menonton video ini atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.